drift brake dia bisa sampai mengunci untuk mempermudah drifting, atau kalau kita mau putar balik gini aja. Kencangnya mirip. Anda ingin memiliki sebuah muscle car Amerika yang legendaris, tapi nggak mau membayar mahal untuk membeli mesin V8 yang teknologinya relatif ketinggalan zaman? Atau Anda juga nggak pengen membayar tagihan bensin yang membludak? Mungkin ini jawaban yang tepat buat Anda. Dan mobil ini sebenarnya adalah mobil yang saya selalu bilang saya tidak suka ketika Ford berada di pameran. Tapi setelah mencobanya seminggu, sepertinya saya bisa berubah pikiran. Ikuti terus review kali ini. Ini adalah review lengkap dari Ford Mustang EcoBoost. Saya selalu bilang di sejumlah video saya bahwa soul sesungguhnya dari Mustang adalah mesin 5000 cc V8 naturally aspirated engine, atau mau diberi supercharged, tapi yang penting V8. Karena disitulah khasnya sebuah muscle car. Tapi semakin lama saya mempelajari tentang mobil ini, semakin make sense mobil ini. Bahkan ternyata Ford Mustang dengan mesin 4 silinder ini bukan pertama kalinya. Well, memang ada generasi sebelumnya yang juga menggunakan mesin EcoBoost, tapi sebenarnya Mustang 4 silinder sudah ada sejak tahun 1980-an ketika Mustang membuat Ford Mustang SVO. Sebenarnya SVO itu singkatnya keren, Special Vehicle Operation, tapi justru memberikan mesin 4 silinder 2300 cc yang kala itu tenaganya tidak sampai 200 HP, jauh berbeda dengan sekarang. Tapi itu adalah langkah awal orang untuk memiliki sebuah Mustang. Dan di era modern seperti sekarang banyak sekali mobil-mobil yang menghilangkan mesin V8-nya untuk memasukkan 4 silinder. Contohnya misalnya Mercedes-Benz dengan C63-nya yang biasanya V8, V8-nya dibuang, diganti 4 silinder. Mustang tidak melakukan seperti itu. Dia menambah varian 4 silinder turbo, tapi masih mempertahankan V8-nya. Jadi ini sebenarnya adalah bukan pengganti dari V8. Justru ini mungkin adalah pemancing orang untuk bisa mengenal Mustang lebih lanjut, memiliki Mustang tanpa harus membayar harga yang terlalu tinggi, bensin yang terlalu boros. Dan senang sekali rasanya di Indonesia Ford menghadirkan generasi terbaru dari Mustang ini. Walaupun memang baru yang EcoBoost, yang GT-nya, yang mesin V8 itu belum. Tapi good news-nya adalah mereka membuat Mustang EcoBoost ini tampilannya sangat-sangat mirip dengan yang V8. Jadi di negara asalnya memang Mustang EcoBoost itu juga tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan Mustang yang V8 tampilannya. Tapi di sini lebih disamakan lagi. Kalau di Amerika ini lebih kecil, lubang palsunya ini lebih kecil. Sedangkan yang V8 itu lubang palsunya lebih besar. Nah ini sudah mirip dengan yang ada di V8. Kemudian remnya kalau di Amerika yang base model itu remnya standar. Sedangkan Mustang yang 5000 cc V8 sudah menggunakan Brembo 6 piston untuk di bagian depannya, dan itu yang dipasang di spek Indonesia. Jadi benar-benar big brake kit dari Brembo yang ini setara dengan yang ada di V8. Belakangnya juga Brembo, walaupun velgnya memang dia kecil, dia hanya 19 inci, jadi kelihatan agak kecil. Tapi velg tuh bukan masalah sulit, Anda tinggal ganti dengan 20 atau 21 inci, tampilannya sudah seperti V8. Dan mobil ini sebenarnya ada spek-spek Amerikanya ya. Kalau kita lihat nih, reflektor di bagian depan, samping, dan di belakang ini adalah wajib untuk di Amerika. Bentuk dari samping tidak ada beda dengan V8, kecuali kalau di V8 itu ada 5,0 di sini, emblemnya di sini nggak ada. Kemudian ada air scoop-nya yang di sini tidak ada. Di bagian belakang tidak ada sama sekali emblem EcoBoost. That's good, karena itu bukan sesuatu yang membanggakan untuk sebuah Mustang. Tapi kalau Anda jeli, Anda bisa melihat bedanya dengan yang
V8 adalah di logo kuda ini. Kalau yang di EcoBoost itu logonya kuda, kalau yang di V8 itu logonya GT tulisannya. Nah, tapi ada satu lagi yang spek Indonesia ini dibuat mirip dengan V8-nya, yaitu adalah knalpot. Knalpot mestinya kalau base model di Amerika itu satu knalpot di kiri, satu knalpot di kanan. Nah, di Indonesia itu dipasangkan dua knalpot di kiri, dua knalpot di kanan, sama seperti yang V8-nya. Jadi secara desain sudah dekat sekali dengan Mustang V8 dan ya sebenarnya tanpa perlu mendekat-dekatkan ke V8, bentuk bodi dari Mustang ini memang sudah ikonik. Dia langsung dikenali sebagai sebuah Mustang dan kita tahu Mustang adalah muscle car yang sangat legendaris di Amerika dan itu langsung membuat perbedaan aura dari mobilnya. Kalau kita lihat dari base price-nya di Amerika ya, mobil ini tuh base price-nya mirip dengan Civic Type R, kemudian mirip dengan GR Corolla. Ya, dibandingkan dua mobil itu, mobil ini paling ikonik dan lebih mahal auranya gitu dibandingkan GR Corolla atau Civic Type R. Nah, tapi di Indonesia harganya lebih tinggi dari kedua mobil tersebut karena mungkin ya ekspornya juga impornya jauh dari Amerika sehingga di Indonesia itu harganya 1,9 miliar rupiah. Yang membuatnya menjadi dekat dengan BMW M2, menjadi dekat dengan Nissan 400Z. Kedua mobil itu punya tenaga lebih besar dibandingkan Mustang tapi memiliki konfigurasi bodi coupe yang mirip tapi tetap saja mau dibandingkan dengan M2 atau Nissan 400Z ini tetap punya wibawa yang berbeda. Jadi tidak sampai 2 miliar rupiah Anda bisa memiliki sebuah Mustang resmi dari APM. Nah, sementara tampilannya menarik minat gitu ya atau menarik perhatian bagi orang yang memang sudah kenal Mustang. Sekarang kita lihat bagian yang sangat menjadi perdebatan yaitu mesinnya. Biasanya kalau kita buka kap mesin Mustang itu langsung ada dua baris silinder, 4 di kanan, 4 di kiri, V8, tapi ini tidak. Dia hanya ada 4 silinder segaris di tengah, sehingga bagian kanan kirinya memang agak kosong. Karena ini adalah unit 4 silinder 2300 cc yang dilengkapi dengan turbo. Dan berdasarkan referensi yang saya baca, mesin ini mirip dengan yang digunakan di Ford Focus ST dan RS. Tenaganya untuk mesin 2300 cukup besar, 315 PS. Tapi kalau untuk Mustang itu ya kecil. Torsinya lumayan besar, 475 Nm. Dan tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang lewat transmisi otomatis 10 speed. Sayang sekali untuk varian EcoBoost ini memang tidak ada varian manual. Jadi hanya ada otomatis, tapi klaim dari akselerasinya cukup kencang. Mereka mengklaim 0 sampai 100 km per jam, mobil ini tuntas tidak sampai 5 detik. Nah, tapi di video kali ini kita bukan hanya review statis, saya sudah bawa mobil ini cukup lama dan kita nanti juga akan tes ke jalan untuk melihat bagaimana impresi berkendaranya, berapa cepat akselerasinya aktual di Indonesia, berapa konsumsi bahan bakarnya yang mestinya ini jauh lebih irit dibandingkan yang V8, kelebihannya serta kelemahannya. Dan seperti tadi saya bilang, konsumsi bahan bakar mobil ini di atas kertas akan jauh lebih bagus dibandingkan yang 5000 cc V8. Permasalahannya adalah di nama mesinnya kalau menurut saya. Oke, Mustang sudah pernah punya yang 4 silinder di tahun 80-an. Yang seperti ini mobilnya, mereka menyebutnya sebagai SVO, Mustang SVO. Sedangkan yang di sini Mustang EcoBoost. Boostnya oke, tapi kata-kata eco itu bukan sesuatu yang bisa di-match dengan sebuah Mustang. Mestinya Ford memikirkan nama lain gitu. Begitu dengar EcoBoost langsung terbayang itu ini adalah mesin yang lemah yang hanya mementingkan konsumsi bahan bakar dan eco-friendly. Tapi ternyata enggak, ini cukup besar tenaganya dan klaim akselerasinya juga cukup kencang. Yang salah namanya. Kenapa mesti nama EcoBoost itu ada di sebuah Mustang? Kalau misalnya pakai SVO lagi mungkin lebih proper gitu. Mustang SVO, Mustang GT apa SVO? GT V8 SVO 4 silinder. Itu mungkin masih kedengeran lebih enak ya untuk sebuah Mustang. Karena Mustang adalah sebuah mobil yang sakral. Jangan sampai ada
kata-kata modern yang berkaitan dengan anti Mustang, yaitu eco, itu nempel di mobilnya. Tapi ya itu hanya masalah penamaan. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Bentar, ada yang hampir terlupa, bagasinya. Bagasinya, surprisingly untuk sebuah mobil sport, ini cukup besar. Ini bisa muat 2 koper medium atau 1 koper besar. Bahkan jok paling belakang itu juga masih bisa dilipat. Tidak ada ban serep, hanya ada tire repair kit. Tapi jadi space buat ban serep ini masih bisa Anda gunakan untuk menyimpan beberapa barang-barang. Nice. Dan di sini ada subwoofernya di bagian belakang. Dalamnya mobil ini benar-benar Amerika sekali ya. Benar-benar Ford itu pengen bikin Mustang ini walaupun dibuat jauh lebih modern, tapi tetap terasa Mustangnya. Lihat ini, di sini ada logo Mustang dan tulisannya dengan font zaman dulu. Kemudian ini tuas transmisi otomatiknya juga dibuat yang masih relatif konvensional dengan bentuk tuas itu seperti transmisi manual. Rem tangan, lihat. Ini udah ada dari generasi sebelumnya ya. Dibuat dengan model seperti rem tangan mekanikal. Walaupun ya sekarang ini untuk mengaktifkan, untuk melepasnya kita bisa langsung jalan aja kalau kita udah pakai seat belt dan pintu tertutup rapat, atau kalau kita juga bisa kebawahin ini untuk merilis rem tangannya. Tapi ide bahwa membuat seperti ini bikin kita itu tetap tidak bisa move on dari Mustang yang lama gitu, karena ini banyak sekali desain-desain yang benar-benar mengikatkan kita ke Mustang di zaman dulu. Start stop engine ini warnanya merah. Kemudian posisi duduk ini bukan hanya ergonomis, kita juga agak tenggelam ke bawah karena dashboardnya tinggi, benar-benar mirip seperti mobil zaman dulu. Dashboardnya tinggi, tapi yang lebih tinggi lagi, kap mesinnya lebih tinggi lagi. Jadi kita benar-benar ngerasa kayak bawa mobil yang besar, benar-benar seperti bawa muscle car gitu. Setirnya ini sentuhan modern, bawahnya flat. Kemudian trim interior ini soft panel, ini sama grade-nya dengan yang ada di Mustang GT yang di V8. Jadi kelihatan tidak dikurangi untuk materialnya. Nah, kemudian di sini juga ada laci juga masih cukup besar, dan di sini juga masih ada laci, nggak besar banget tapi oke lah. Di pintu masih ada seat pocket, kemudian masih ada 2 buah cup holder. Jadi ini kepraktisannya masih lumayan. Kalau misalnya Anda membawa barang lagi, Anda bisa letakkan di belakang. Sebenarnya di belakang itu ada 2 tempat duduk lagi, tapi hampir tidak bisa terpakai ya. Maksudnya ini hanya untuk anak kecil. Kalau misalnya untuk orang dewasa sih dia pasti mentok, nggak ada headrestnya juga. Dan lebih bagus mungkin kita pakai buat nyimpen barang aja di belakang. Setir bisa di setel, tilt dan teleskopik. Dan ini benar-benar saya aja yang tingginya 177 cm menggunakan sepatu yang agak tebal solnya, itu masih bisa posisi berkendara yang enak sekali. Setirnya memang agak besar, jadi menimbulkan perasaan bahwa ini adalah di muscle car. Nah, sekarang layarnya dual screen di kiri dan di kanan. Di kanan itu untuk instrumen dan di kiri itu untuk infotainment. Nah, ini juga layarnya itu bisa diganti-ganti coraknya sehingga seperti memanfaatkan sekali keuntungan dari layar yang fleksibel untuk diganti-ganti. Kalau banyak kan mobil lain udah layarnya digital, full digital, LED, tapi cuman ada 2 atau 3 pilihan, dia ada sampai 7 atau 8 pilihan untuk instrumennya. Bahkan di sini juga ada Mustang mode di infotainmentnya, di mana Anda bisa mengcustom instrumennya, kemudian mengcustom warna dari layarnya ini. Ingin perpaduan warna apa. Kemudian dia juga ada auxiliary gauges. Jadi di sini bisa Anda ubah infotainmentnya jadi pengukuran parameter-parameter di mobil, dan Anda juga bisa ganti secara individual mau apa saja yang ditampilkan di sini, sehingga terasa kesan bahwa mobil ini memang mobil yang diciptakan untuk petrolhead, yang Anda
senang gitu melihat semua parameter yang ada di mobil, dan bentuknya itu juga analog sehingga ada kesan retronya itu kental. Mobil ini punya pemanas kursi yang mana itu sebenarnya nggak terlalu terpakai di Indonesia kecuali Anda tinggal di pegunungan atau daerah yang dingin. Tapi dia juga dilengkapi dengan pendingin kursi. Jadi ada pemanas dan pendingin. Kemudian dia juga ada pemanas setir. Ya ini mungkin kalau malam-malam Anda di Dieng atau di Bromo gitu ya mungkin itu perlu, tapi hampir nggak terpakai juga. Kemudian dari sini ada tempat penyimpanan untuk gadget, tapi memang belum wireless charging. Untuk ngecharge gadget Anda hanya punya 2 buah USB slot ini. Hanya ada USB A biasa dan USB C. Fitur radar ternyata juga sudah cukup komplit di mobil ini. Dan dia sudah ada adaptive cruise control, lane keeping assist, blind spot monitoring, cukup lengkap semuanya. Dan satu yang menyenangkan adalah memilih mode berkendara, karena mode berkendara ini banyak ya, dari mulai normal, sport, race track, drag strip, bayangin. Jadi ada sport mode yang kita biasa di mobil lain tuh sport mode itu udah mode paling kencangnya, tapi ada lagi itu mode race track, dan ada lagi mode drag strip untuk 0 sampai 100 atau 0 402 meter terkencang. Kemudian ada slippery. Kemudian ada custom, banyak sekali mode berkendaranya, dan yang menyenangkan mode berkendara itu tidak perlu mencari tombol lagi untuk memindahkannya, tapi semua tombolnya ada di setir. Dan tombol di setir ini cukup besar dan semuanya tombol-tombol mekanikal, jadi sangat mudah untuk kita bahkan tanpa melihat pun kita tahu mau mencet di posisi yang mana. Nah, kemudian di sini di Mustang mode ini Anda juga bisa memilih jenis suara knalpot yang Anda inginkan. Anda bisa knalpot yang super hening. Ya kayak mesin 4 silinder biasa. Anda juga bisa knalpot yang sedikit bersuara. Kemudian Anda bisa memilih yang sport, yang lebih bersuara lagi. Bahkan ada yang sampai race track. Jadi ini mode track exhaust on, itu yang paling keras. Yang paling keras tuh kayak gini. Ya nggak keras juga ya, cuman ada serak-seraknya dikit. Iya, masih jauh lah dibandingkan V8, tapi minimal Anda punya 4 jenis suara knalpot yang nggak terlalu signifikan sih, tapi ya menyenangkan aja. Anda bisa menyetel 4 ton suara knalpot di mobil ini. Kemudian dia juga sudah support untuk Android Auto dan Apple CarPlay, sehingga konektivitasnya sudah konektivitas yang terkini. Pengecetelan mobil juga banyak bisa Anda lakukan dari sini, serta ada satu tombol namanya tombol favorite, dan tombol favorite ini bisa Anda gunakan untuk apapun yang Anda mau, karena ini satu-satunya tombol fisik di luar yang mungkin kalau Anda merasa aduh kenapa sih fitur itu ada di layar, kenapa nggak di tombol, nah itu bisa dimasukkan ke tombol berlogo bintang ini. So far so good. Terasa spesialnya ketika masuk ke dalam, utamanya karena bentuk dashboardnya seperti mobil zaman dulu, kemudian ada tulisan Mustang di kiri dan ada logo Mustang di setirnya, serta posisi duduknya juga seperti posisi duduk yang proper sebagai sebuah muscle car. Tapi yang perlu kita tahu sekarang adalah bagaimana rasanya Ford Mustang dengan kapasitas mesin tidak sampai setengah dari yang V8, silinder juga cuma setengahnya. Apakah excitementnya juga berkurang 50%? Kita lihat. Tentu saja di tipe EcoBoost ini Anda akan kehilangan suara V8 yang membuat kecanduan. Tapi mungkin buat banyak orang itu tidak masalah. Ya, tidak semua pembeli mobil ini pernah punya Mustang V8 atau bahkan pernah punya mobil V8 apapun. Dan mobil ini juga seperti tadi saya bilang punya 4 tingkatan suara knalpot, dari paling hening sampai paling berisik. Jadi suaranya ya ada sportinya, kemudian juga ada sedikit bantuan suara palsu dari speaker yang itu menambah nuansa, ada serak-seraknya gitu. Suaranya tetap sporty dan
sebenarnya nggak jelek kalau dibandingkan dengan kompetitornya yang 4 silinder seperti Civic Type R atau bahkan yang 3 silinder seperti GR Corolla ya. Ya walaupun memang harganya cukup lebih jauh di bawah Mustang, tapi mereka berdua itu yang punya tenaga 300 HP-an. Kalau dibandingkan dengan BMW M2 yang harganya sedikit di atas ini, ya tidak semerdu itu. Kalau misalnya dibandingkan dengan Fairlady Z gitu ya, Nissan Z yang mungkin didapatkan dari EU dalam kondisi standar, ini lebih bersuara dibandingkan Fairlady Z. Ya, tapi memang harus diakui kalau Anda yang sangat suka suara mesin V8, ya suara mesin ini bisa dibilang mengecewakan. Akan tetapi, yang tidak mengecewakan adalah akselerasinya. Mobil ini terasa cukup laju, dan ya karena dia mesin turbo. Memang kalau misalnya kita pertama kali ngegas, apalagi kita bukan di mode yang sporty gitu ya, di mode normal, mungkin itu ada turbo lag yang mesti kita tunggu sebelum busnya masuk. Tapi begitu busnya masuk, ini tenaganya tuh positif dan terasa proper kencengnya. Bahkan untuk sebuah Mustang pun terasa proper kencengnya. Wow. Dan kalau di mode yang sport tuh setiap perpindahan gigi dari transmisi 10 speednya tuh ada hentakan-hentakan gitu. Jadi ada nuansa liarnya juga ini mobil. Nah, tapi sekarang kita tes saja berapa 0 sampai 100 km per jamnya. Nah, kita tes di tengah panas dengan menggunakan alat ukur akselerasi berbasis GPS. Kita matikan dulu AC, kemudian kita matikan traction control dan stability control. Oke, sekarang kita masuk ke mode drag strip. Oke, kita lihat 0-100-nya. Spin lagi. Udah selesai. Nanti saya foto. 0 sampai 100 km per jam dengan bahan bakar Indonesia, jalanan Indonesia, tengah terik panas, masih bisa mencapai 5,0 detik 0 sampai 100 km per jam. Itu adalah hasil yang impresif, mengingat tenaganya yang hanya 315 PS. Sekarang kita bandingkan dengan, balik lagi ke Type R dan GR Corolla karena sama-sama tenaganya di 300-an HP. Mobil ini lebih kencang akselerasinya, 5,0 detik. Honda Civic Type R itu sebenarnya klaimnya di 5,2 detik, tapi sangat sulit mencapainya karena dia berpenggerak roda depan dan spinnya itu terlalu banyak, bahkan bukan hanya di gigi 1 sampai ke gigi 2 juga, dan dia manual. Kemudian GR Corolla juga yang manual sulit untuk mencapai angka 5 detik kecil karena dia memiliki penggerak 4 roda yang itu kalau bukan yang matic, kalau yang manual itu sulit untuk mendapatkan start yang sempurna. Nah, jadi kuncinya kenapa mobil ini bisa kencang akselerasinya dengan tenaga hanya 315 PS itu karena dia berpenggerak belakang. Jadi ketika start itu traksinya bagus di belakang, serta transmisi otomatis 10 speednya itu close ratio. Jadi dekat ininya jaraknya tuh, jarak gear ratio-nya. Dan ini kalau saya lihat dari speknya ya, dari ada rem Brembo, kemudian velg yang matte finish gitu ya. Ini besar kemungkinan yang masuk ke Indonesia ini adalah yang performance package. Dan kalau memang yang performance package itu artinya rasio final drive-nya itu lebih besar daripada yang biasa. Yang biasa itu 3,1, kalau yang performance package itu 3,55. Ya, dan faktor-faktor itu yang bikin perpindahan giginya tuh
efektif sekali gitu ketika berakselerasi sehingga bisa menghasilkan angka yang impresif, hampir 4 detikan loh. Ya oke, memang klaimnya di bawah 5 detik, tapi ini 5,0. Kehadiran transmisi 10 speed yang berpadu mesin kecil juga membawa dampak positif bagi konsumsi BBM-nya. Ya, saya tahu bahwa mobil ini pasti lebih hemat daripada yang V8, tapi ini lumayan impresif hematnya. Oke, untuk di dalam kota biasa aja. Dia bisa 8,8 km per liter untuk kecepatan rata-rata di 22 km per jam. Mungkin terasa biasa gitu ya, 18, 19 di dalam kota. Tapi kalau dibandingkan V8 itu mungkin bisa 15, 16 gitu. Ini jauh lebih mending. Nah, yang impresif adalah ketika konstan di jalan tol 90 km per jam, mobil ini bisa menghasilkan konsumsi bahan bakar di atas 17 km per liter, 17,2 km per liter dari hasil tes kami. Nggak bisa bayangin kan, sebuah Mustang konsumsi bahan bakar di tolnya bisa 17 km per liter. Nah, itu juga karena transmisinya 10 speed, jadi walaupun untuk performance package itu final gear-nya itu di 3,55, tapi tetap aja ketika kita berkendara di 100 km per jam dengan gigi 10, itu RPM hanya 1750. Itu yang bikin mobil ini sangat hemat ketika di bawah jalan konstan di tol. Satu yang mengejutkan adalah faktor fun to drive mobil ini yang di beberapa hal bahkan lebih baik daripada tipe V8. Oke lah, kalau misalnya Anda memasukkan faktor suara mesin sebagai komponen penting untuk fun to drive, ya mobil ini kalah jauh dibandingkan yang V8. Tapi mesin 2300cc turbo ini jauh lebih ringkas dibandingkan V8, yang artinya bukan hanya lebih enteng, tapi juga memberikan distribusi bobot yang lebih baik dari V8. Alhasil pengendaliannya di atas ekspektasi saya untuk sebuah Mustang. Saya tahu Mustang itu adalah muscle car Amerika yang biasanya cuman jago di lurus gitu, nggak jago di belokan. Tapi karena mesinnya lebih enteng, tidak keberatan V8 di depan, distribusi bobot lebih bagus, ini grip dan pengendaliannya lumayan superior ini. Tidak sampai selevel BMW M2, tapi dengan Nissan Fairlady sih setara ini. Dan terasa ringan mobilnya. Kemudian juga saya sempat nyoba ngedrift sedikit ya. Ketika di bawah drift itu juga balance sasisnya. Mudah gitu mengkoreksi mobil ini ketika dia oversteer. Tapi memang setirnya, feedbacknya nggak terlalu baik. Ada rasa mati rasanya lah di setirnya. Setirnya tuh seperti tidak terkoneksi secara langsung ke roda gitu. Tapi ya itu hal kecil. Tapi kalau performa handlingnya sih mengagumkan untuk sebuah Mustang. So, mobil ini masih bisa memberikan sejumlah kelebihan dibandingkan V8 dengan harga yang reasonable. Tapi memang ada sejumlah hal yang agak mengganggu di mobil ini. Yang pertama adalah mobil ini memang sejatinya dibuat untuk setir kiri karena pasar terbesar Mustang ada di Amerika Serikat. Nah, tapi mereka membuat versi setir kanannya itu agak setengah-setengah. Kenapa? Rem tangan dan start engine buttonnya itu masih di sebelah kiri. Jadi kita agak jauh kalau mau starter mobil, apalagi kalau kita mau tarik rem tangan, ini jadi posisinya nggak natural, jauh sekali gitu ya. Kelihatan kayak nggak tuntas gitu mindahin ke kanannya itu yang dua tuas ini. Padahal ini kan tuas elektrik, mestinya kan nggak susah untuk memindahkan. Ini juga tuas elektrik, nggak susah untuk memindahkan. Ya beruntung aja pedal gas dan rem udah dipindahkan ke kanan. Ya tapi tetap agak mengganggu. Kemudian hal kedua yang agak mengganjal adalah mobil ini kan harusnya adalah driver's car. Jadi memang tombol-tombol itu harus dibuat dengan mudah. Dan ya memang ada beberapa tombol-tombol fisik. Tapi untuk AC sayangnya itu pengontrolannya semuanya di layar. Padahal untuk ventilasi sama suhu aja ya ada 3
tuas itu saja di dashboard, itu akan lebih membantu ketika kita ingin mengatur AC. Kemudian yang berikutnya, ini kursi sudah elektrik, jadi Anda bisa maju mundur, naik turun bagian depan atau naik turun bagian belakang, dan juga ada lumbar support. Nah cuman ini kemana tuas untuk recliningnya? Ternyata recliningnya manual. Apa-apaan ini? Kenapa cuma sebagian? Kenapa nggak sekalian recliningnya juga elektrik? Aneh, konfigurasi yang aneh. Kemudian satu lagi, ya memang mobil ini banyak nuansa retronya, tapi nggak juga sampai ke lampu sun visor dong. Lampu depan udah LED, lampu ini juga terangnya putih, tapi lampu sun visornya warnanya kuning dan redup. Ini kayak bener-bener diambil langsung dari Mustang tahun 60-an dipindahin ke sini gitu. Kasih LED lebih proper kayaknya dibandingkan kuning redup jadul seperti ini. Di lain sisi, mobil ini juga punya sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama, ini salah satu yang paling favorit dari mobil ini bagi saya, adalah banyaknya desain yang bisa dipilih untuk instrumennya. Termasuk ada 3 desain instrumen yang diambil dari Mustang terdahulu. Ada yang klasik di tahun 60-an, kemudian ada yang Fox Body itu di akhir 80-an 90-an, dan ada yang di akhir 90-an di awal 2000-an itu yang SVT. Dan antara siang dan malam itu juga berbeda. Jadi kalau lampu itu mati, ini misalnya saya pakai yang SVT, itu dia layarnya putih. Itu benar-benar khas di akhir 90-an tuh, orang suka dengan dial warna putih. Tapi ketika lampunya dinyalakan, dia berubah menjadi gelap dan hijau. Latar belakangnya berubah dan dialnya juga berubah. Jadi attention to detailnya tuh sampai antara lampu mati dan lampu nyala itu berbeda. Kemudian ada yang Mustang tahun 67 ya, ininya apa, Mustang yang klasik. Itu bahkan kan dia masih krom-kroman ya zaman dulu. Ininya bezelnya tuh, bezel dari instrumennya itu jarumnya merah dan ada refleksi dari jarumnya di krom-kroman yang di sini gitu. Jadi detail sekali, dan ini rasanya harus dicontoh semua pabrikan mobil lain yang layarnya sudah full digital dan dia punya heritage. Jangan sampai cuman yang modern-modern saja, tapi yang masa lalunya mereka gitu ya. Itu juga ada. Misalnya nih Mercy, BMW gitu ya. Pakailah model-model instrumen dari model-model yang legendaris di zaman dulu. Ini saya selama seminggu ngetes, saya nggak pernah pakai yang modern, selalu pakai instrumen yang jadul. Itu memberikan nuansa berbeda tersendiri. Kemudian mobil ini memang pendekatannya seperti mobil Eropa, mesin diperkecil dengan turbo untuk menghasilkan tenaga yang tetap besar tapi efisien. Tapi jiwa dari mobil ini masih terasa sangat Amerika. Oke, tadi udah saya bilang dia dashboard yang tinggi, posisi duduknya yang seperti mobil Amerika, enak gitu ya, rasa seperti mobil besar. Tapi hal berikutnya yang saya suka adalah mobil ini punya mode yang nggak pernah terpikir ada di mobil lain. Mungkin pabrikan lain nggak terpikir untuk punya ini. Adalah yang satu adalah drift brake. Jadi rem tangan elektriknya ini ketika kita masuk ke mode drift brake, dia bisa membuat roda belakang itu sampai mengunci. Kan biasanya dia tetap ada ABS-nya, hanya memperlambat mobil. Tapi di sini ketika drift brake dia bisa sampai mengunci untuk mempermudah drifting, atau kalau kita mau putar balik gini aja. Hal yang nggak berguna, tapi itu Amerika sekali. Kemudian yang kedua adalah mobil ini punya line lock. Jadi line lock itu fitur yang bisa mengunci hanya rem depan saja. Lo buat apa? Buat burnout. Amerika sekali kan, ada handbrake turn-nya, ada line lock-nya. Jadi kalau kita iseng kita bisa masuk line lock, kita bisa burn out dengan mudahnya. Jadi jiwa Amerikanya masih kuat ini mobil. Kemudian berikutnya untuk membuka tutup bensin ini, kita nggak perlu tarik tuas lagi. Dia ketika mobil sudah unlock, dia unlock sendirinya, dan dia menggunakan metode easy fuel. Jadi tidak perlu lagi kita membuka
fuel cap lagi, ini tinggal langsung colok aja. Dan satu lagi, sudah bisa etanol E10. Jadi kalau pemerintah ngotot memberlakukan bensin wajib etanol, mobil ini aman. Dan satu lagi yang saya juga suka dari mobil ini, mode berkendaranya tuh banyak sekali. Dia mulai dari normal, sport, ada racetrack, ada drag strip, ada slippery, dan masih ada custom di mana Anda bisa mengatur parameter sesuai dengan keinginan Anda. Jadi walaupun mobil ini itu mungkin kehilangan suara V8-nya ya, gimmicknya tuh banyak gitu mobil ini, dan gimmick itu membuat kita nggak bosen naik mobil ini. Secara overall, drama yang dihadirkan mobil ini memang di bawah standar Mustang seharusnya. Tapi mobil ini juga punya peran penting dalam line up Mustang. Ya, ini adalah gerbang pembuka untuk konsumen baru merasakan Mustang. Di jalan, sebagian besar orang tidak akan tidak akan tahu kalau ini adalah Mustang versi yang terjangkau dengan mesin 4 silinder. Gayanya itu tetap ikonik dan lajunya juga tetap kencang. Oke, kalau memang Anda seorang petrolhead yang kaya raya, ya ini bukan mobil untuk Anda. Versi V8 yang mahal dan hanya bisa didapat di EU itu untuk sementara ini akan lebih menggetarkan kalbu Anda. Tapi bagi Anda yang nggak ingin jadi sahabat SPBU dan rela menukar suara merdu V8 itu dengan harga yang lebih murah 600 juta sampai 1 miliar rupiah, Mustang ini jadi pilihan yang menarik. Kencangnya mirip, bahkan mesin yang lebih enteng dan lebih ringkas membuat bobotnya jadi lebih ringan, pengendaliannya lebih baik, lebih balance, dan distribusi bobotnya juga lebih baik. Kencangnya juga mirip, bahkan konsumsi BBM-nya juga akan menjaga Anda untuk jarang ke pompa bensin. Dan apalagi ini adalah satu-satunya pilihan mendapatkan Mustang lewat jalur resmi APM-nya. Terus terang, semakin lama menyetir mobil ini saya semakin suka. Tidak seburuk yang saya bayangkan. Tapi memang saya juga harus akui, untuk saya yang pernah merasakan Mustang V8, Muscle-Car V8, ya di mobil ini memang kehilangan suara khas V8 dari Mustang. Tapi kalau Anda tidak masalah dengan hal itu, go ahead. Nikmati heritage dan gaya sebuah Mustang dalam paket yang lebih bersahabat dan lebih terjangkau seperti ini. Well, jadi begitulah hasil review lengkap kami ke Ford Mustang EcoBoost ini. Bagaimana pendapat Anda sendiri tentang mobil ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com dan download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store untuk mendapatkan berita-berita dan review mobil terbaru secara lebih mudah di gadget Anda. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.